Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik. Hari ini saya sempat sakit, tapi itu bukan jadi halangan buat kami untuk teruskan dalam live Facebook, karena kami tahu bahwa kita tahu semua bahwa yang percaya kepada Tuhan pasti akan diberikan kesegaran, pasti akan diberikan kesembuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Tanpa membuang masa, mari kita berdoa. Dimanapun anak-anak Tuhan berada saat ini, mari kita ambil waktu ini. Hanya kami meminjam 1 jam saja masa kita untuk beribadah. 1 jam lebih sedikit macam itulah. Mari kita fokus di dalam Tuhan. Kita serahkan diri kita kepada Tuhan. Biar Roh Kudus bekerja di dalam setiap pribadi kita. Saya kena percaya yang lemah akan dikuatkan, yang sakit akan disembuhkan, bahkan yang berbeban berat akan dilepaskan lewat live Facebook pada malam ini, karena Roh Kudus yang bekerja, bukan kami tetapi Roh Kudus yang bekerja. Amin saudara. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Allah Bapa kami dalam surga, Tuhan, kami sangat bersyukur atas kebaikan-Mu ya Bapa. Engkau sekali lagi menyatukan kami di dalam live Facebook kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu berada saat ini, biar kami serahkan diri kami kepada-Mu ya Bapa. Setiap beban yang mengikat kami selama ini, kami lepaskan di dalam nama Yesus. Kami yang sakit, kami sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang merasa seolah-olah down atau sangat mempunyai masalah pribadi, kami serahkan kepada-Mu ya Bapa, karena Engkau lebih mengetahui, menjawab setiap pergumulan kami tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua diri kami kepada-Mu ya Bapa. Biar Roh Kudus yang bekerja dimanapun kami berada saat ini. Biar Roh Kudus yang bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan
Menyatakan kesalahan kami Tuhan, dan menyadarkan kami daripada segala apa yang kami lakukan selama ini, apa yang salah, apa yang silap di hadapan-Mu Tuhan, apa yang menjadi dosa, apa yang menjadi ikatan bagi kami. Kami hari ini, malam ini Tuhan, kami diperingatkan oleh Roh Kudus dan Tuhan. Saya serahkan hidup saya, jiwa, roh, lidah, mulut Tuhan. Saya mau berselindung di belakang kayu salib-Mu Tuhan, biar hanya nama Tuhan Yesus Kristus yang dimuliakan, dan biar Roh Kudus yang memberikan saya hikmat dan kebijaksanaan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kali ini saya bungkus setiap kami dan kuasa darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ya, amin. Amin. Oke, selamat malam semua. Malam. Terima kasih karena masih sanggup bersama dengan kami. Nah, malam hari ini kita teruskan kita punya pembelajaran dalam Yohanes 10 itu 9 sampai 13. Kita teruskan pembelajaran kita di sini.
begini firman Tuhan dalam ayat 9 sampai 13 Yohanes 10. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku, kata Yesus, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik, kata Tuhan Yesus. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Maksudnya ia sanggup mati untuk domba-dombanya. Dia sanggup mati untuk umat-umatnya. Sedangkan seorang upahan atau pekerja yang bukan gembala atau yang bukan pemunya kepada gembala dan bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Nah, ini minggu ketiga atau kali ketiga kita mau belajar firman ini berulang-ulang. Nah, kalau pada pelajaran kita yang pertama, apa yang kita belajar ialah apa yang dicuri oleh iblis. Apa yang dicuri oleh iblis yaitu saya khususkan di dalam keluarga pada hari itu, yaitu apa yang menjadi hak milik kita atau hak mutlak kita sebagai keluarga, yaitu kebahagiaan. Nah, tidak dinafikan memang saban hari kita mendengar pembincangan dalam keluarga, pemberontakan dalam keluarga, kehancuran dalam keluarga, malah perceraian bagi suami istri. Mereka kata mereka tidak boleh bertahan. Mereka kata mereka mau bercerai, lebih baik bercerai karena mereka rasa itulah jalan yang terakhir bagi mereka, atau itulah jalan yang boleh menjawab segala persoalan mereka atau menjawab segala masalah mereka. Mereka rasa perceraian itulah jawaban segala-galanya atau pengakhir segala-galanya. Tapi di akhirnya setelah sekian lama mereka bercerai, mereka baru menyadari bahwa sesungguhnya kita yang ada keluarga sebenarnya sama-sama puji Tuhan. Si suami ada pembantu, si istri ada satu imam di rumah, ada satu bapak kepada anak-anak, suami kepada dia sendiri. Nah, setelah mereka bercerai, mereka baru memahami atau menyadari betapa pentingnya keluarga. Nah, itu yang dicuri iblis yang pertama. Lepas itu kita juga belajar apa yang iblis curi, apa yang iblis bunuh. Iblis atau pencuri membunuh dan membinasakan. Nah, dia bunuh. Kalau minggu lepas kita belajar, dia bunuh kasih sayang kita, kesetiaan, kejujuran. Sebab itu di situ keluarga mulai pincang. Keluarga ada yang sudah mulai mereka menjauhkan satu sama lain. Walaupun pada hakikatnya mereka masih tidur satu bilik, satu rumah, satu bilik, satu katil, tapi sebenarnya jauh di sudut hati mereka sudah bercerai seolah bercerai dalam alam roh. Mereka tidak lagi sehati, sekata, tetapi walaupun mereka masih tinggal serumah, mereka masih makan bersama, tapi pada hakikatnya mereka kasih sayang mereka, kesetiaan mereka, kejujuran mereka semakin hari semakin pudar, karena semuanya ini, rasa ini dibunuh oleh iblis, sehingga semua kebencian pula yang timbul, kebosanan yang timbul, dan maka kehancuran. Dan setelah begitu rumah tangga hancur, nah iblis datang mencerai-beraikan, mencerai-beraikan keluarga, sehingga anak-anak tidak mau balik rumah. Mereka balik rumah, mereka rasa wow, seperti neraka di rumah mereka. Ibu bapak mereka bergaduh, bertengkar setiap hari. Kalau mungkin tidak kurang yang buang piring, buang periuk nasi semua, sudu semua dibuang sini, buang sana. Dan tidak kurang juga sebenarnya kalau kita selalu sebenarnya ada di berita, tidak kurang yang suami membunuh istri, atau itu bapak tiri membunuh anak tiri dia. Nah, tidak kurang yang sebegitu. Nah, ini semua karena pekerjaan iblis, dan puncak utamanya kita bagi ruang kepada si iblis untuk masuk melalui pintu belakang. Nah, Tuhan kata bila dia masuk di pintu depan, dia masuk, dan bila domba itu keluar, mereka menemui padang rumput. Nah, seperti kita belajar minggu lepas, hanya di dalam Yesus
semua soalan ini, ada persoalan ini, semua masalah ini, semua apa yang mereka hadapi ini, atau pergumulan mereka, atau rumah tangga mereka yang rusak, yang hancur, hanya ada di dalam Tuhan. Jawabannya ada di dalam Tuhan, bukan perceraian, tapi jawabannya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita teruskan pembelajaran kita hari ini. Masih lagi dalam Yohanes 10:10, saya tumpukan kepada di situ, yaitu pencuri datang hanya untuk mencuri. Nah, selain daripada kebahagiaan kita, dia bunuh itu, nah, dan dia binasakan keluarga sehingga bercerai. Nah, apalagi yang dia curi? Apa yang lagi yang dia curi? Kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang-orang yang percaya bahwa Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, apa yang dicuri daripada kita? Dan seringkali kita tidak menyadari ini, seringkali kita terlena, sehingga kita ingat, oh biasa-biasa saja. Nah, yang seterusnya, yang kalau hari itu juga kita sudah belajar juga, dia mencuri kesehatan. Sehingga apa yang kami saksikan, orang yang sakit, bila didoakan, kami doakan kesembuhan rohani mereka. Nah, penyakit tubuh mereka ikut disembuhkan. Nah, sudah beberapa kali kami melayani orang sedemikian. Dia sakit, dokter mengatakan tidak ada obat. Tetapi bila didoakan dan kami doakan rohaninya yang sembuh, nah, tubuhnya mengikuti sembuh. Nah, banyak orang sebenarnya setelah rohani dia sakit, tubuh dia pun akan mengalami kesakitan. Nah, yang seterusnya, yang ketiga, selain daripada kebahagiaan dia curi, selain daripada kesehatan, nah yang ketiga dia curi keselamatan. Nah, apa itu keselamatan? Nah, keselamatan kita sudah tahu bahwa selamat atau keselamatan kita yaitu masuk surga. Bukan keselamatan selamat di jalan raya, bukan itu maksud dia. Nah, maksud yang Tuhan katakan di sini, apa yang kita belajar hari ini, yaitu dia curi keselamatan kita. Nah, macam mana iblis boleh mencuri keselamatan kita sehingga kita lari daripada Tuhan, kita murtad daripada Tuhan, sehingga kita meninggalkan Tuhan. Nah, ada beberapa hal lah. Salah satu hal dia, bagaimana iblis boleh mencuri keselamatan kita. Nah, saat kita, khususnya bagi anak-anak muda, saat mereka bercinta, dan mereka bercinta dengan orang yang bukan seiman, orang yang bukan seiman. Nah, waktu mereka bercinta, mereka sudah lupa Tuhan. Nah, mereka sudah lupa Tuhan, dan mereka tidak kisah sudah, wah apa agama dia, saya ikut sajalah, dia baiklah, dia handsome lah, ini apa semua. Nah, tidak juga kurang, oh dia ini orang kaya, dia ini banyak harta, tak apalah, saya keluar daripada Kristen, saya tinggalkan Tuhan pun tinggal, tak apalah. Nah, di situ pendek kata soal cinta, ini yang membuat kita pencurian keselamatan, sehingga kita keluar daripada Tuhan dan masuk ke agama lain, tinggalkan Yesus, tinggalkan keselamatan kita sebenarnya, pendek kata, kita tidak mau lagi diselamatkan, kita tidak mau lagi Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita, dan kita mengikut lelaki atau perempuan itu, dan kita pun tahu kan, kita pun nampak berapa ramai orang Kristen yang sudah kehilangan keselamatan karena perkawinan. Berapa ramai sudah orang Kristen. Saya boleh katakan mungkin dalam hal ini perkawinan 80 hingga 90% mereka hilang keselamatan karena disebabkan masalah. Mungkin sekurang-kurangnya 70% mereka yang hilang keselamatan mereka pasal atau disebabkan perkawinan. Nah, ini kita tidak sadar. Kadang-kadang bila berkawan dengan orang, ini orang sangat ambil berat. Nah, saat mereka ambil berat, kita sudah termasuk di dalam alam percintaan, dan kita sudah lupa segala-galanya. Malah orang gereja atau pemimpin gereja atau ibu bapak kita katakan, itu sudah salah. Ini kamu sudah mau meninggalkan Tuhan ini. Ini kamu tidak seiman. Tapi kita biarkan semua itu karena kita sudah jatuh cinta. Nah, ingat, 70 hingga 80% sekurangnya orang Kristen kehilangan keselamatan saat mereka atau disebabkan oleh perkawinan. Ini sangat-sangat penting. Nah, kalau kita ada anak-anak gadis atau anak laki, biar mereka dari kecil kita ajar mereka, kita beritahu mereka
sebenarnya apa itu, ada apa di dalam Kristen, ada apa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini yang pertama, dia curi keselamatan kita, yaitu di dalam perkawinan. Yang kedua, tidak kurang juga sebenarnya, mereka mengejar pangkat dan kedudukan. Nah, mereka mengejar pangkat dan kedudukan sehingga mereka menggadaikan keselamatan mereka, menggadaikan Tuhan mereka, mereka menjual Tuhan mereka, mereka tinggalkan Tuhan Yesus Kristus karena disebabkan oleh mengejar kedudukan, mengejar harta atau pangkat atau segala macam. Nah, mereka ditawarkan, oh lebih baik kamu, kalau kamu terima ini ajaran, ini agama, saya akan bagi kamu naik pangkat, saya akan begini, kami akan begini, begitu. Nah, di situ mereka terleka dan mereka tinggalkan Tuhan. Nah, hati-hati dengan dua perkara ini, karena ini yang sering kali terjadi. Dan perkawinan itu yang saya melihat 70 hingga 80% mereka tinggalkan Tuhan, mereka hilang keselamatan karena mereka disebabkan oleh perkawinan. Oke, yang seterusnya, mereka atau orang Kristen, apa yang iblis curi lagi, yang keempat, yaitu curi iman kita. Nah, bagaimana iman kita dicuri? Nah, kita yang seringkali mendoakan orang, kita mendoakan orang. Nah, kadang-kadang kita waktu kita mendoakan orang sakit, kita seringkali di dalam pikiran kita kan, wah, boleh sembuh kah tidak sembuh? Boleh sembuh kah tidak sembuh ini? Saya boleh kah ini? Oh ya, saya ini orang berdosa. Oh, saya begini. Bermacam-macam intimidasi, bermacam-macam pikiran yang iblis timbulkan di otak kita, sehingga kita tidak ada keyakinan lagi, sehingga kita tidak boleh lagi mendoakan, sehingga kita malah kita menganggap, oh saya tidak layak dan kamu tidak mendoakan. Nah, saat itulah iblis ting satu demi satu iblis timbulkan di pikiran kita. Kamu tidak boleh, kamu bukan pastor, kamu tak boleh. Ini yang iblis seringkali timbulkan. Oh, kamu siapa? Kamu bukan pemimpin gereja. Jangankan pastor, kamu bukan pemimpin gereja pun tidak. Oh, semalam kamu begini. Karena boleh kamu mendoakan. Nah, ingat saudara, saat itu kita sedang kehilangan iman. Sedangkan sebelum ini, kita selalu belajar bahwa iman itu ialah sesuatu yang kita harapkan, belum kita nampak tetapi kita sudah imani, kita sudah percaya bahwa itu pasti terjadi. Nah, saat kita mendoakan orang, kalau kita beriman, walaupun orang itu waktu itu belum sembuh, kita imani saja bahwa orang itu akan sembuh. Nah, jangan sampai kita kehilangan iman kita waktu kita mendoakan orang. Ini yang sering kali terjadi. Sebab itu selalu, pastor, boleh datang sini kah? Doakan ini. Boleh datang sini kah, pastor? Mau doakan itu. Oh, ini orang sakit, pastor. Boleh doakan, boleh datang sini doakan. Oh, pastor, ini orang kerasukan. Boleh datang sini kah? Doakan ini orang. Nah, sebenarnya, ingat, tidak ada bezanya pastor kah, pendeta kah, atau orang biasa. Karena yang menyembuhkan itu orang, atau yang membebaskan itu orang bukan kita, tetapi Tuhan Yesus Kristus, atau Bapa kita di surga, atau Roh Kudus yang akan menyembuhkan mereka. Tuhan Yesus Kristus. Nama ini kata Yesus. Kalau kamu mendoakan demi namaku, kata Yesus. Nah, yang penting jangan lupa nama itu. Nah, demi nama Yesus, bukan demi nama siapa-siapa, bukan demi nama pendeta kita, demi nama pastor kita, demi nama pemimpin gereja kita. Itu iblis tidak takut. Tapi iblis atau penyakit itu takut dengan nama ini. Nah, ingat, saat kita mendoakan orang, ingat, percayalah bahwa bukan kami yang menyembuhkan, Yesus yang menyembuhkan. Dan ingat, apapun penyakit orang itu atau apapun kerasukan orang itu, kita hanya serahkan pada Tuhan Yesus. Kita hanya alat yang dipakai untuk mendoakan, tapi bukan kita yang menyembuhkan. Jangan hilang imanmu. Percayalah, Tuhan pasti akan menolong kamu, memampukan kamu. Tidak ada orang yang waktu dia mendoakan dan hilang iman semua dia takut ini, takut itu, apalagi mendoakan orang kerasukan dan dia takut. Nah, waktu itu kita tidak beriman. Dan saya tidak heran kalau waktu kamu mendoakan orang yang kerasukan dan kamu sendiri takut, wih, apa ini, hebat juga ini dalam ini orang ini, hebat ini iblis. Di situ kamu kehilangan iman, iblis akan mencuri semua itu dan orang itu tidak dilepaskan atau tidak dapat dibebaskan. Nah, ingat, waktu kita mendoakan demi nama Yesus, dan ingat, kita punya iman bergantung kepada nama Yesus itu. Yesus sangat jelas, Tuhan Yesus berkata, kalau kamu ada iman sebesar biji sawi,
gunung itu pun kamu boleh pindahkan. Maknanya, maksud di sini bukan gunung Kinabalu, bukan gunung Tahan, nggak gunung itu. Tetapi masalah kita yang begitu besar sekali, begitu tinggi sekali. Sebesar manapun masalah kita, kalau kita ada iman sebesar biji sawi dan kita mendoakan masalah itu, kita mendoakan badai itu, kita mendoakan, pasti itu akan berlalu. Bukan gunung itu, takkanlah suka-suka pindah gunung Kinabalu, pindah pergi Semenanjung. Nah itu gunung Tahan kah, gunung apa itu, suka-suka pindah pergi di kampung kita. Oh hari ini saya tidak mau ada banjir, saya mau pindahkan gunung. Bukan itu, tidak perlu. Tetapi gunung itu adalah sebenarnya kita punya masalah yang seolah-olah kita tidak ada jalan lagi keluar, kita tidak boleh lagi melewatinya karena gunung itu terlalu tinggi. Tapi kata Yesus sangat jelas, Tuhan Yesus Kristus mengatakan, kalau kamu ada iman sebesar biji sesawi yang begitu kecil sekali, kamu boleh memindahkan gunung. Maknanya kalau kita ada iman sekecil atau sebesar atau sekecil biji sesawi, apa masalah pun pasti kita boleh melewatinya. Yang penting jangan kehilangan imanmu, jangan kecurian imanmu, karena Tuhan sudah jelas, sekecil manapun atau sebesar biji sawi, Tuhan mampu menolong kita untuk kita melewati badai hidup, sebesar manapun badai, sebesar manapun masalah kita. Amin. Amin. Yang seterusnya, dia curi pengharapan kita. Berapa banyak keluarga, berapa banyak pribadi, saat mereka kehilangan pengharapan, mereka ini tidak dinafikan. Saat selagi kita masih berharap pada Yesus, walaupun apa masalah kita, sakitkah, apakah, selagi kita masih lagi berdoa kepada Yesus. Nah, apa tanda-tandanya orang yang kehilangan atau dicuri iblis, pengharapan mereka dicuri? Saat mereka sakit, mereka berjumpa bohong. Saat mereka ada masalah, saat mereka bermasalah, wah, mereka bukan lagi datang pada Yesus, tapi datang pada kawan-kawan yang seperti dia yang ada masalah. Nah, iblis curi semua ini, curi pengharapan kita. Kita telah tidak lagi berharap kepada orang, kepada Tuhan Yesus, tapi kita berharap kepada manusia. Contohnya saat-saat kita kekurangan, saat-saat kita, contohnya kekurangan keuangan. Wah, kita minta sini, minta sana, minta sini, minta sana. Dan kadang-kadang kita memaksa orang, mendesak orang, kita minta ini, minta itu, minta ini. Seperti kita seolah-olah seperti pengemis. Nah, jangan hilang pengharapan kepada Tuhan. Tuhan mampu menyediakan segala-galanya. Jangan sesekali hilang. Kamu yang sakit saat ini, ingat, apapun sakit penyakit, jangan hilang pengharapan pada Tuhan. Jangan sesekali pergi kepada bomo. Karena kalau kamu pergi kepada bomo, kepada dukun-dukun, hari ini dia sembuhkan, dia akan meminta balasan balik. Hari ini dia sembuhkan kamu, kadang-kadang dia sembuhkan. Contohnya kita sakit di sini, dia akan sembuhkan di sini. Sudah sembuh, tapi dia akan pindah ke perut kita, pindah kemana. Iblis tidak akan bagi dengan cuma-cuma. Tapi Tuhan Yesus Kristus sudah nyata dan jelas, dia bagi dengan cuma-cuma. Dia mati di kayu salib. Kita tidak perlu membayar apa-apa. Kita ditebus oleh darah Yesus Kristus dengan cuma-cuma, yaitu melalui kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan hilang pengharapan. Kalau kamu yang sakit hari ini, saat ini, kamu yang sedang menonton dan akan menonton nanti, ingat, jangan sekali hilang pengharapan kepada Tuhan. Terus berserah kepada Tuhan, terus bersandar kepada Tuhan, terus mengandalkan Tuhan, karena sangat jelas firman Tuhan. Di luar aku, kamu tidak boleh berbuat apa-apa, kata Tuhan Yesus. Saat kita di luarnya Tuhan Yesus, di luarnya lingkungan anak-anak Tuhan, di luarnya gereja, saat kita di luarnya kasih karunia Tuhan, saat kita di luarnya naungan Tuhan, kita lari daripada Tuhan dan kita pergi ke bomo. Ingat, kamu tidak boleh berbuat apa-apa. Di luar saat kamu di luar, saya kata Tuhan, di luar Tuhan, saat kita di luar Tuhan, kita tidak boleh berbuat apa-apa. Nah, lebih baik kita di dalam Tuhan. Lebih baik kita berharap pada Tuhan. Jangan sesekali kita hilang pengharapan. Sakitkah, apakah inikah masalah, keuangankah masalah ini, masalah itu, apa yang kamu perlukan, seolah-olah, wah sudah lama ini. Wah sudah lama kami ada masalah di dalam keluarga ini. Biarlah kami bercerai. Kamu sudah hilang pengharapan itu seperti itu. Saat kamu sakit, kamu pergi berjumpa bomo, baru berjumpa dukun, cari ini, cari itu, obat-obatan ini, konon-konon, obatan kampung. Cara kampung itu bukan cara kampung, itu cara setan sebenarnya, bukan cara kampung.
Nah, itu bukan cara kamu tengok bungo, puy sini. Itu bukan cara kamu sebenarnya. Itu adalah cara setan. Nah, ingat cara setan itu. Ya puy sini, puy sana, puy sini, puy sana. Itu cara setan. Kita tidak perlu puy. Kita hanya berharap pada Tuhan. Dan ada banyak sakit penyakit yang dokter katakan tidak ada penyembuhnya, tidak ada obatnya. Dan saat itu ada ramai yang kami layani saat itu. Tuhan nyatakan kasihnya kepada orang itu. Karena orang itu tidak mau pergi ke Kongo. Dan dia hanya berharap pada Tuhan. Dan saatnya waktu Tuhan adalah waktu yang sangat tepat untuk menyembuhkan seseorang. Nah, jangan hilang pengharapan, tapi berharaplah pada Yesus. Jangan sampai pengharapan kamu dicuri iblis sehingga kamu beroleh atau kamu berpaling kepada iblis. Kamu mau mengikuti kuasa-kuasa gelap ini semua. Ingat, jangan sesekali. Jangan sampai pengharapanmu pada Tuhan dicuri iblis. Amin. Yang terakhir, iblis mencuri sukacita atau damai. Nah, ini juga sangat-sangat jelas. Kalau kita melihat orang itu, melihat seseorang itu dia punya muka, muka dia panjang macam itu langka, atau kuda punya muka lagi pendek lah, atau mungkin itu belalai, gajah punya belalai lagi pendek. Kalau kamu melihat begitu panjang muka dia itu, orang sudah hilang sukacita. Nah, kalau kita melihat orang pergi bekerja tidak ada semangat, pagi-pagi datang marah-marah, sudah malas-malas, itu sebenarnya mereka sudah hilang sukacita dan mereka hilang damai. Tapi kalau orang yang ada damai dan sukacita, ingat, orang itu walaupun ada masalah, walaupun ada pergumulan, walaupun ada badai yang melanda hidup itu orang, ingat, orang itu tetap mukanya tetap bercahaya. Dan kamu tidak dapat melihat, orang itu ada masalah, tidak ada. Sebab muka orang itu sentiasa bercahaya, ada ceria, ada damai dan sukacita. So, saudara, ingat, jangan sampai kita kehilangan sukacita karena dicuri oleh iblis. Ada satu lawan, sukacita ada di rumah Tuhan. Nah, bukan rumah Tuhan saja, sebenarnya rumah Tuhan bukannya di gereja baru ada sukacita, tapi rumahnya Tuhan itu, walaupun di rumah kita sendiri itu, kalau kita ada Tuhan di dalam keluarga kita, itu adalah rumahnya Tuhan. Kalau Yesus ada, walaupun neraka, kalau Yesus ada di sana, itu akan jadi surga. Walaupun keluarga kamu saat ini banyak kepincangan, banyak masalah ini itu, ingat, kalau Yesus Kristus ada di dalam keluargamu, kamu tetap ada jalan keluar dan ada sukacita dalam keluargamu. Walaupun apapun masalah, mungkin ini jalan terakhir lah ini, mungkin jalan terakhir, kadang-kadang orang punya jalan terakhir ialah bunuh diri. Ingat saudara, selagi ada Tuhan Yesus di dalam hidupmu, dalam pribadimu, dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu, saya sangat yakin percaya, kalau apapun kekuranganmu, kamu tetap masih lagi ceria, kamu masih tetap lagi happy, kamu masih tetap lagi ada sukacita dan damai sejahtera Tuhan menyertai kamu. Sehingga kamu, walaupun kamu di dalam masalah yang sangat teruk sekalipun, kamu tetap boleh jadi terang dan terang di tempat kerja. Walaupun kamu ada masalah yang sebesar manapun, badai yang sebesar manapun, selagi kamu ada sukacita, saya sangat yakin percaya bahwa di tempat kerjamu pun kamu masih lagi boleh menjadi terang dan garam. Nah, jangan sampai pencurian sukacita. Nah, untuk kali ini sampai di sini. Untuk Yohanes 10:10, sekali lagi saya baca, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik, kata Tuhan. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, segala persoalan dalam keluarga kita, mungkin mereka ada di antara kita yang sudah ada rancangan untuk bercerai, atau mungkin keluarga kamu selalu ada orang-oranda, kekurangan ini, kekurangan itu, selalu ada masalah. Mungkin suami istri selalu bertengkar, anak-anak selalu gaduh sini, gaduh sana. Ingat, hanya kita bergantung pada Tuhan. Jemput Yesus masuk dalam keluargamu, jemput Yesus masuk dalam hidupmu.
Karena semua masalah ini boleh diselesaikan hanya di dalam nama Yesus. Boleh diselesaikan saat kamu mengandalkan Tuhan, saat kamu menjemput Yesus masuk dalam keluarga kamu. Kalau Yesus ada dalam keluarga kamu, saya sangat yakin percaya, apapun masalah kamu hari ini, apapun sakit penyakitmu hari ini, kamu akan diberi jalan keluar. Kamu akan diberi jalan keluar, karena kita selalu mendengar tidak ada pintu yang boleh tertutup kalau Tuhan yang membukanya. Tapi kalau Tuhan yang menutupnya, manusia tidak boleh membukanya. Jadi maknanya, kalau kita di dalam Tuhan, ingat, tidak ada satupun yang boleh menarik kita keluar daripada Tuhan, kecuali kamu sendiri yang serahkan dirimu kepada iblis lah, itu lain cerita. Tapi selagi kita bersandar pada Tuhan, selagi kita menjemput Yesus, selagi kita perlukan Tuhan, saya sebagai Bapa, saya selalu kata Tuhan Yesus, biar Engkau menjadi kepala dalam keluarga saya mengikuti Engkau. Biar Engkau jadi kepala dalam keluarga saya berkata kepada Tuhan, saya selalu jemput Yesus, supaya Yesus yang menjadi kepala dalam keluarga saya, supaya kepala saya tidak besar, tidak sombong, supaya saya boleh menjaga anak istri, supaya saya boleh memimpin mereka kepada kebenaran, dan supaya saya sebagai suami boleh menjadi imam di dalam keluarga, boleh menjadi contoh dan teladan. Kalau kita di dalam Tuhan, semuanya akan indah. Apapun masalahmu saat ini, pasti Tuhan akan menolong. Karena di dalam Tuhan, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kita ada jalan keluar. Ingat itu. Hanya dalam Tuhan Yesus Kristus kita ada jalan keluar. Kalau tidak ada jalan, Tuhan akan buat jalan bagi kita. Bukan hanya buka jalan, tapi Tuhan akan buka jalan atau buat jalan bagi kita, jalan yang baru bagi kita kalau kita di dalam Tuhan. Jadi mulai hari ini, apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, hanya serahkan pada Yesus, dan selalulah jemput Yesus masuk dalam keluargamu. Biar keluargamu dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Biar seisi rumahmu, seisi keluargamu dipenuhi oleh kasih Tuhan. Dan saya percaya kasih yang ada di dalam keluarga itu akan membuat mereka ada damai, ada sukacita. Mereka akan tetap beriman. Apapun yang masalah mereka tetap beriman. Mereka ada pengharapan di dalam Tuhan. Dan keluarga yang ada kepincangan, jalan terakhir mereka bukan perceraian, tetapi mereka semakin naik level di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih. Mari kita nyanyi satu lagu sebelum kita berdoa. Haleluya. Ketika aku berbeban
serahkan setiap anak-anakku yang mereka yang ada beban berat saat ini. Saya lepaskan berkah-berkah surgawi, sukacita, damai. Saya lepaskan kasih karunia Tuhan, kasih Tuhan menyertai mereka. Saya percaya Tuhan, di dalam Engkau ada penyelesaian, di dalam Engkau ada jalan keluar, di dalam Engkau ada kesembuhan yang sakit, di dalam Engkau ada pelepasan mereka yang terikat.